kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, dalam suasana tahun baru Imlek, kami mengadakan ibadah kepada Engkau pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur karena Allah yang menyertai kami pada hari-hari kami adalah Allah yang menyertai kami pada hari ini, bahkan juga pada hari-hari mendatang di tahun baru ini. Kami percaya kepada Allah yang hidup, olehnya hari demi hari kami boleh merayakan dan menikmati setiap kali Engkau mengundang kami untuk bersekutu bersama. Hati kami bersuka cita merayakan Allah yang hadir dalam hidup kami, Allah yang hadir memberkati kami juga dalam ibadah ini. Maka berkatilah kami semua ya Bapa. Pimpinlah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, dan kami mau biarlah kami boleh merayakan kebaikan Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu yang suci itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan dan Rajaku.
kami bersatu menaik sayap mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Mujizat Mari angkat tanganmu, katakan kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mengimani pujian ini Tuhan. Sebab di dalam Yesus kami sudah menang. Menang atas dosa, menang atas maut. Karena Yesus telah mati bagi kami. Di hari ketiga Engkau bangkit, menunjukkan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus menolong kami, menuntun kami semua, mempersiapkan hati, pikiran kami tetap fokus dalam ibadah pagi hari ini. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman-Mu, karena kami perlu firman-Mu. Firman-Mu berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Siapkan hati kami dan berbicaralah kepada kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus lagi yang menuntun kami saat kami membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan. Bahkan Kau menolong kami menjadi pelaku-pelaku
daripada firman Tuhan. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara, saya ingin menyapa Bapak sekalian, tentu ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi kita semua yang merayakan tahun baru Imlek. Sintia Jui, Hong Si Facai, Tuhan Yesus memberkati kita semua, biarlah di tahun yang baru menumbuhkan iman kita, semakin semangat yang baru, kasih Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita, pengharapan masa depan sungguh ada dalam Tuhan. Amin, saudara. Baik Bapak sekalian, mari saya mengajak sekalian untuk membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 12 ya. Roma pasal 12 ayat 15, satu ayat saja saudara. Saya sudah siapkan di PowerPoint ya. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Lagi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini satu ayat yang tidak mudah untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh iman kita. Ya, bukan hanya pendengar tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Ya. Tema yang diberikan masih dalam bulan kasih ya, bulan ini. Temanya kasih yang empatik. Apa sih sebetulnya kasih itu? Pagi hari ini seolah kita diingatkan kembali ya, tentang apa sih kasih itu sebetulnya. Lebih dalam, lebih jauh lagi bicara tentang empatik. Apa sih empatik itu? Ya, di tengah-tengah gempuran manusia makin egois, di tengah-tengah gempuran media sosial yang menjadikan manusia bisa jadi antisosial. Orang tidak lagi peduli kepada sesamanya. Tapi pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar. Bapak, Ibu, dan saya sama-sama belajar. Diingatkan kembali. Ya. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan mengajak sekalian untuk menyaksikan video klip cuma 1 menit lewat. Ya, nggak lama ya. Video klip untuk ada makna juga di dalam video ini. Semoga kita bisa menangkap ya dengan waktu yang 1 menit lewat sedikit. Silakan. Go to the moon! Riley can't be done with me. Hey, it's gonna be okay. We can fix this. We just need to get back to headquarters. Which way to the train station? I had a whole trip planned for us. Hey, who's ticklish, huh? Here comes the tickle monster. Hey, Bing Bong, look at this. Oh, here's a fun game. You point to the train station and we all go there. Won't that be fun? Come on, let's go to the train station. I'm sorry they took your rocket. They took something that you loved. It's gone. Forever. Sadness. Don't make him feel worse. Sorry. It's all I had left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. Oh, they were wonderful. Once we flew back in time. We had breakfast twice that day. Sadness. It sounds amazing. I bet Riley liked it. Oh, she did. We were best friends. Yeah, it's sad. I'm okay now. Come on, the train station is this way. Dari kisah ini apa yang kita bisa tangkap pelajari, saudara? Singkat cerita, di seekor gajah ya, yang punya barang-barang bersama dengan kawannya itu, yang punya rencana akan ke bulan katanya. Nah, singkat cerita ternyata barang-barang itu dibuang. Ya, buang. Dan apa yang terjadi?
gajah ini susah menangis sedih. Saudaraku. Ada 2 orang di situ. Yang satu sama-sama sebetulnya. Yang satu bersimpati. Yang satu lebih dalam lagi dia berempati. Ada perbedaan, ada kemiripan antara simpati dan empati. Dua-duanya bicara tentang perasaan, pikiran. Betul saudara? Ya. Tapi ada sedikit perbedaan dalam penerapan prakteknya. Ada kemiripan sama ya, tapi maknanya itu lebih dalam empati rupanya. Simpati menggambarkan berbagai rasa sakit serta emosional. Ya. Seseorang saat merasa kasihan. Jadi yang bersimpati itu kasihan. Dia sedih karena si kawan ini yang gajah itu kehilangan barang-barangnya. Dia merasakan kesedihan. Ya. Perasaan, pikiran, hatinya. Saudara akan merasakan simpati, saudara akan sedih karena seseorang sedang tertimpa musibah. Kita kadang-kadang seperti itu, betul sedih kan. Tetapi yang membedakan yang satu adalah dia berempati. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan seseorang dalam membayangkan perasaan orang lain. Dia mau merasakan kesedihan yang dialami oleh orang lain. Kemudian tidak berhenti sampai situ, dia kemudian membantu orang lain tersebut mengurangi kesedihannya, bahkan dia mengambil posisi di orang yang sedang sedih itu. Dia masuk, dia ambil posisi ke sana. Ada perbedaan sedikit. Jadi berbagi kasih ya, tidak hanya bicara tentang kemampuan, tapi juga kemauan. Ada perbedaan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mungkin ketemu orang sakit, ya, entah siapa yang sakit, apalagi anak kita misalkan yang sakit, gimana perasaan kita orang tua? Aduh Tuhan. Atau pasangan kita sakit, anak kita apalagi yang masih kecil, masih baby. Gimana perasaan kita orang tua? Biasanya saudara, aduh Tuhan, udahlah saya gantikan aja sakitnya sama saya. Ya kan? Apalagi kalau yang baby, masih bayi, dia batuk, flu. Gimana perasaan kita orang tua? Udah saya gantikan aja, jangan dia sakit, dia sembuh, saya nggak apa-apa saya sakit. Kita masuk, kita ambil posisi di orang yang sedang menderita itu empati. Ketika anak saya sakit, dia masih kecil. Sebisa mungkin flu-nya yang keluar terus, itu masih bayi. Saya sedot aja lah sama mulut saya, supaya tidak tersumbat. Jadi empati lebih dalam lagi, kita ambil posisi, ya, menempatkan diri di orang tersebut. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya ingin mengajak sekalian untuk belajar lagi secara singkat. Apa itu kasih? Bapak Ibu sudah tahu semua lah. Ya. Apa itu kasih? Kasih adalah berawal di hati Tuhan, bukan manusia. Kasih adalah mencari. Kasih adalah memberi. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam, di manakah engkau? Firman Tuhan berkata, aku di sini Tuhan. Aku sembunyikan, aku takut. Apakah Allah menghukum? Allah marah, Allah bisa marah. Ya. Karena ciptaannya rupanya sudah, gambar Allah itu sudah rusak. Tetapi Allah tetap mencari. Hei Adam, di manakah engkau? Aku di sini Tuhan. Karena aku sudah berdosa, kau salah Tuhan. Dan kasih yang di Taman Eden itu mencari sampai hari ini. Mencari-cari manusia. Karena manusia butuh dikasihani.
dan wujud kasih Allah adalah salib. Dia turun langsung ke dunia ini. Supaya Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan, disembuhkan. Itu ya sedikit ya tentang kasih. Tadi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Perhatikan ya, kasih itu berasal dari Allah. Kita nggak mampu loh. Kalau kita tidak ciptaan baru dalam Tuhan, ada syaratnya rupanya. Tapi yang pertama, bicara kasih itu berawal di hati Tuhan. Ya. Kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, kita belajar lagi pagi hari ini. Disegarkan kembali, diingatkan kembali. Kasih itu, saudara. Kalau kita baca lagi di dalam 1 Korintus 13 ayat 47, ya, nilai karakter Kristus atau karakter yang dimiliki oleh Kristus. Karena pada akhirnya kita harus modelnya adalah Yesus tetap. Contohnya, teladannya adalah tetap modelnya Yesus. Ini yang dikatakan 1 Korintus pasal 13 47. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membawakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, egois. Ia tidak pemarah, ya, tapi tidak dikatakan marah, tapi pemarah itu apa? Apa bedanya marah dengan pemarah? Pemarah itu sedikit-sedikit marah, dikit marah. Ya. Marah tuh kita bisa marah, walaupun Tuhan tidak mau kita marah. Firman Tuhan berkata, jika engkau marah, cepat selesaikan itu. Jangan sampai matahari terbenam. Jika engkau marah, itu maksudnya. Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi jangan tunda lama-lama katanya. Apalagi sampai besok, hari itu juga bereskan. Itu maksud Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kita, cepat dibereskan. Jangan sampai iblis ambil di situ. Kalau pemarah itu ya sedikit marah, jangan-jangan darah tinggi. Ya, itu pemarah. Katakan jangan, ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain, mendendam terus. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mudah nggak Bapak Ibu mempraktekkan ini? Melakukan firman Tuhan, mudah enggak? Halo? Aduh Tuhan, saya belum sampai ke sana Tuhan. Itu kira-kira ya, kasih ya. Saya ingin mengajak kita menyegarkan kembali pikiran, ingatan kita. Nah, itulah salah satu tanda bahwa Allah itu penuh kasih. Saya yakin Bapak Ibu dan saya mencintai, mengasihi orang tua saudara. Bagaimanapun keberadaan orang tua saudara, ada kekurangan. Saya yakin Bapak Ibu dalam hatinya mengasihi, mencintai orang tua saudara. Pasti. Kalau saya tanya, Bapak Ibu apakah mencintai, mengasihi orang tua saudara? Mencintai, mengasihi? Ya, pasti jawabnya. Yes, saya mencintai, mengasihi. Nah, itu tandanya kasih. Ada dalam diri kita. Itu diberikan sama Tuhan. Tapi ada banyak faktor-faktor. Ada banyak penyebab mengapa kasih empatik itu menjadi hilang. Pagi hari ini mari kita belajar. Ya. Coba kita lanjut. Seperti apa sih bentuk atau bukti kasih empatik itu? Mari kita sama-sama renungkan kembali. Seperti apa bentuknya, wujudnya, bukti kasih empatik itu saudara. Ya. Empatik dari kamus bahasa Indonesia itu keadaan mental yang membuat seorang merasa, yang saya katakan tadi ya di awal ya, mengidentifikasikan dirinya dalam keadaan, perasaan, pikiran yang sama dengan orang lain.
ya, yang tadi saya katakan tadi ya. Atau penerimaan terhadap perasaan orang lain dan dapat meletakkan diri kita pada tempat posisi orang tersebut. Makanya kita sering mendengar, ketika kita melihat orang lain sukses, bahagia, kita bahagia. Orang lain sukses, berhasil, kita turut merasakan itu. Turut merasakan keberhasilan itu. Ketika Bapak dan Ibu dan saya melihat orang lain sakit dan menderita, kita juga menangis, turut merasakan itu. Bahkan kita ambil posisi seperti orang itu. Jangan kebalikan, saudara. Jangan kebalikannya. Ketika kita menyaksikan orang lain sukses berhasil, kita tidak suka. Bisa muncul iri hati, ketidaksukaan. Bisakah seperti itu, saudara? Sebaliknya ketika kita melihat orang lain terpuruk dalam banyak hal, syukurin deh. Syukur gitu ya. Tapi di sini tidak ada seperti itu ya. Tidak ada seperti itu. Adanya jauh di sana sono sini. Di sini tidak ada sono. Tidak mudah, saudara. Saya terus belajar, saudara, memahami. Ketika menyaksikan kehilangan itu menyakitkan kita. Bapak Ibu yang kehilangan istri dipanggil Tuhan. Atau kehilangan suami dipanggil Tuhan. Kehilangan anak, kehilangan orang tua. Namanya kehilangan itu enggak enak buat kita. Kita luka, kita sakit, kita sedih. Kehilangan itu tidak enak. Ya, apapun itu bentuk-bentuknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih adakah kasih empatik itu di zaman hari ini di hidup kita, saudara? Masih adakah kasih empatik itu? Mari kita renungkan, kita jawab masing-masing dalam hati kita. Masih adakah kasih yang empatik itu, saudara? Dalam setiap kehidupan kita, ya. Mari kita tumbuhkan iman kita bersama-sama. Memang butuh waktu dan proses pembelajaran itu tidak akan pernah selesai sampai kita dipanggil Tuhan, saudara. Tapi kita ada progresnya, saudara, walaupun tidak mudah. Karena Tuhan mau kita terus bertumbuh. Ketika melihat orang lain sukses berhasil, kita juga turut bersukacita. Ketika orang menderita, kita juga turut menangis. Tapi jangan sebaliknya. Berarti tidak ada pertumbuhan rohani di dalam hidup kita. Tadi saya lihat apa sih artinya angpau? Kalau saya tidak keliru ya. Ang itu amplop katanya ya. Pau itu merah, amplop merah kalau saya tidak salah ya. Itu bicara tentang kepedulian katanya. Ya, kepedulian kepada sesama, berbagi kepada sesama. Ya. Terutama sesama-sama yang sedang menderita kesulitan, yang kekurangan. Itu rupanya. Memang merah itu kan lambang hoki. Itu ya lambang keberuntungan. Oh, kita lebih dari itu, saudara. Darah Yesus merah. Lebih dari sekedar itu, semua di atas semuanya, saudara. Darah Yesus. Tadi puji-pujian mengatakan menyembuhkan, memulihkan, saudara. Jadi kita fokusnya tetap modelnya haruslah Yesus. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Penyebab hilangnya kasih yang empatik secara cepat, saudara ya. Yang pertama ini, manusia menjadi egois. Maka firman Tuhan berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, egois. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Egois itu keakuan, saya. Hanya aku aja diperhatikannya. Coba sekarang zaman luar biasa maju ya, media sosial. Coba lihat. Di keluarga aja semua pegang handphone. Saudara? Ibunya pegang handphone, bapaknya pegang handphone, anaknya pegang handphone. Ya, di rumah, satu rumah atau di kamar. Semua asik begini semua. Ya. Ini salah satu bisa menjebak kayaknya orang kemudian menjadi egois, antisosial. Padahal kita makhluk sosial.
yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang saling membutuhkan, saudara. Saya juga seperti itu kadang-kadang ketika melihat, istri saya lagi asik main handphone, gini, dia ada pekerjaan juga. Lihat anak saya yang sulung sama juga asik begini. Lihat yang kecil sama juga asik begini. Di ruangan kecil yang sama, di ruangan itu, saudara. Lihat saya juga pegang handphone. Ya kan? Tapi saya harus menyadari itu. Waduh, ini gak bisa begini nih. Ya, bisa berjam-jam tanpa ada komunikasi. Apalagi kalau orang rumah, tipenya tipe orang gak banyak ngomong, diem saudara. Ya kan? Bapaknya diem, ibunya diem, anaknya juga diem, ya kan? Suami istri dua-duanya pendiam, gak banyak ngomong. Ya. Ya kita belajarlah dari rumah dulu aja lah kalau gitu ya. Ya jangan jauh-jauh lah. Mari kita belajar dari rumah dulu aja lah. Itu karena rumah atau keluarga kan gereja kecil kan. Mudah nggak saudara? Oh tidak mudah. Bisa nggak? Bisa pasti. Kalau kita mau bertumbuh. Mulai di keluarga kita dulu. Kita ada empati, kepedulian kepada pasangan kita. Ya. Ada empati, kepedulian kepada anak-anak kita. Bisa aja pasangan kita berbuat salah. Lalai, anak kita juga bisa aja berbuat salah, lalai. Tapi di sanalah diuji kasih kita, empati kita. Manusia egois karena dosa tadi, ya. Itu penyebab hilangnya kasih yang empati. Yang kedua adalah keadaan yang sulit dan sukar. Itu bisa penyebab juga. Orang kehilangan empati, kasih empati itu. Maka firman Tuhan berkata, penyebab yang kedua keadaan yang sulit dan sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-3 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, susah, sulit. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tadi saya katakan tadi egois. Dan menjadi hamba uang, Ya kita sih perlu uang, nggak ada uang juga kita nggak bisa apa-apa, saudara. Jangan mau memang hidup miskin, jangan. Tuhan nggak mau kok kita hidup miskin. Tuhan kasih potensi, Tuhan kasih pikiran kepada kita, ya kan? Tuhan kasih tubuh yang lengkap, harus berjuang, dia berusaha, ya kan? Nah, manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, hati-hati loh hamba uang loh. Hati-hati, ini berhala modern, salah satunya uang. Di samping berhala modern yang lain, orang bisa terjebak di sana. Hatinya terikat ke sana. Banyakkah orang yang terjebak jadi hamba uang? Banyak. Mungkin gak jauh-jauh mungkin. Kita juga tahu mungkin. Atau jangan-jangan diri kita. Mari kita terus bertumbuh. Ya. Tuntas terus, belajar, tuntas. Tuhan, saya ingin tuntas di masalah ini. Iblis tahu loh kelemahan kita loh. Di mana kelemahan kita? Dia akan kejar terus loh situ loh. Dengan Tuhan kita juga perlu pengalaman iman. Kadang jatuh bangun, tidak apa-apa. Tetap selama kita fokus kepada Tuhan, kita mendengar, kita terbuka hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Tidak apa-apa, saudara. Egois atau keadaan sulit dan sukar. Dikatakan sih tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi. Sulit, mungkin cari duit udah susah. Bisnis orang mungkin sulit. Bisa membuat orang jadi nggak peduli itu hilang, rasa kepedulian, care-nya hilang. Jangan terjebak. Dan terakhir, penyebab yang terakhir apa? Mungkin sudah bisa tambahkan lah ya. Kasih menjadi dingin. Karena kedurhakaan. Apa sih kedurhakaan? Kejahatan. Makin bertambah. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita sudah masuk di dalam penggenapan firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Desa sebenarnya sudah masuk di penggenapan firman Tuhan. Nubuat di Alkitab sudah banyak digenapi. Dan kita sudah masuk ke situasi seperti itu. Bapak Ibu dan saya, mari bersama-sama
kita juga ada kekurangan dan kelemahan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga mau kasih kita terus bertumbuh. Mulailah di keluarga kita, kemudian efek berdampak kepada pekerjaan kita, pelayanan kita, bisnis kita, kemana-mana. Diujilah kasih kita. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih menjadi dingin. Hambar. Hambar. Adakah hari ini hambar kasih saudara kepada Tuhan, kepada sesama, atau kepada pasangan, atau kepada anak? Hati-hati loh saudara. Saya banyak ditegur, diingatkan sama Tuhan lewat firman Tuhan. Oh ya Tuhan benar Tuhan. Ya Tuhan benar Tuhan. Ya Tuhan benar Tuhan. Ya Tuhan, saya mau bertumbuh Tuhan. Saya mau bertumbuh. Saya mau bertumbuh. Ini saudara. Kalau begitu, bagaimana caranya? Kita kembali kepada modelnya Tuhan Yesus. Tuhan telah buktikan kasih-Nya kepada manusia. Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika Bapak Ibu dan saya dibaptis, percaya diselamatkan, kita masih berjuang dan bergumul dengan keinginan daging yang sebenarnya berdosa. Tapi firman Tuhan berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa kamu, dosa masa lalu, dosa kemarin, dosa hari ini, bahkan dosa yang belum dilakukan pun. Dahsyatnya kasih itu, saudara. Dahsyatnya kuasa kasih itu, saudara. Tuhan lupakan semuanya. Sudahlah, ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah tidak punya pengharapan lagi akan diselamatkan. Tidak ada jalan lain lagi, saudara. Satu-satunya jalanlah Yesus harus mati. Itu sebetulnya. Supaya kita belajar kepada Yesus. Dan Yesus telah menunjukkan empatinya itu. Kasih yang empatinya itu, saudara. Yesus telah membuktikan, menunjukkan, mewujudkan kasih yang empati itu, saudara. Dia mengambil posisi kita yang lemah, dosa, orang-orang yang perlu dikasihani setiap hari, perlu kemurahan Tuhan setiap waktu. Dan Yesus, dia ambil posisi itu, saudaraku. Dia rela menderita, saudaraku. Yesus telah menunjukkan kasih yang empatik itu. Maka dikatakan firman Tuhan, 1 Petrus pasal 2, 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas atau di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin enggak, saudara? Amin, saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saya sudah disembuhkan. Nah, ketika kita melayani orang sakit, kita inginnya sembuh, saudara. Ya kan? Kita meninggal, saudara. Ketika meninggal itu sembuh dia. Saya yakin itu loh, ini firman Tuhan. Sembuh rohaninya. Karena dia percaya Yesus disembuhkan. Dia tidak mengalami lagi penderitaan sakit penyakit. Dan sorga sudah disediakan. Sembuh, saudara. Bukannya sembuh jasmani saja ketika di dunia, kita disembuhkan sama Tuhan. Saya udah mau mati berapa kali, entah sakit, ya, sudah mau mati berapa kali, tapi yang terutama disembuhkan rohaninya. Itu sebetulnya maknanya. Oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Maka kita berdoa mendorong sakit kan. Luka-luka memar di tubuh Yesus, itulah yang menyembuhkan tubuh kita. Kita doakan ujung rambut, ujung kaki. Tubuh yang lemah, yang sakit ini, dalam nama Yesus sembuh. Mujizat terjadi, sembuh setelah jasmani sakit penyakitnya.
Sembuh, saudara. Saya udah divonis berapa puluh tahun yang lalu sudah mau mati. Tapi Tuhan melihat kesembuhan rohani itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di atas kayu saliblah Allah membuktikan kasih empati kepada manusia. Segala kutuk-kutuk dosa manusia ditimpakan kepadanya, saudara. Ditimpakan kepadanya. Dia sakit, dia mati, dia menderita, dia terluka, saudara. Dia ambil posisi supaya kita disembuhkan, saudara. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak berharga di mata Tuhan, saudara. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Ketika kasih sesama kita mungkin kita tidak mendapatkannya, saudara. Entah dari pasangan kita, ada kelemahan pasangan kita. Ada kekurangan di anak-anak kita. Ada kelemahan, ada kesalahan, saudara. Di sanalah kita diuji. Apa kita mengasihi benar? Sekalipun mungkin salah. Kita menegur, kita mengingatkan, tapi pada akhirnya ada. Itu anak saya. Itu pasangan saya. Seperti Yesus menerima Bapak, Ibu, dan saya. Ketika Yesus melihat, inilah umatku. Aku mengasihi engkau, Tuhan. Dengan kasih yang kekal, kasih yang dalam. Diuji loh, saudara. Kasih saudara kepada pasangan saudara. Diuji loh ketika kasih saudara kepada anak-anak saudara. Ada kekurangan, ada kelemahan, ada kesalahan. Kita terima, kita ampuni. Betapa dahsyatnya kuasa kasih itu. Betapa dahsyatnya kasih itu dalam keluarga kita, saudara. Kita juga siapa, saudaraku? Sebetulnya kan kita nggak layak dikasihi Tuhan. Mari kita diingatkan pagi hari ini. Tuhan menerima kita semua apa adanya. Dan Tuhan juga mau kita menerima saudara-saudara kita apa adanya seperti Kristus menerima kita. Menerima pasangan kita, menerima anak-anak kita apa adanya. Kita doakan mereka. Kita berkati mereka semua. Itu yang bagus, yang positif. Betul, saudara? Doakan untuk masa depannya, untuk pendidikannya, untuk pekerjaannya. Tugas orang tua itu, saudara. Tugas orang tua itu mendoakan, memberkati. Ya, selesai tuntas kita. Hati kita diperbaharui. Maka tahun baru Imlek ini sebetulnya salah satunya. Biarlah kasih kita semakin diperbaharui oleh Tuhan. Hati yang baru, hati yang diperbaharui oleh Tuhan. Setiap orang percaya telah disembuhkan, ya. Sedikit lagi, saudara, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sifat tabiat kita yang lama, ya. Yang egois, mungkin, saudara, ya. Yang masih suka mendendam, yang lama-lama itu. Apalagi, saudara, yang punya lama-lama lah. Kita sekarang baru. Kita sudah mati terhadap dosa. Mati itu nggak berasa, ya. Maaf kata, ya, saudara, ya. Coba saudara cubit orang yang meninggal. Terasa nggak dia? Cubit sama kita. Dia nggak berasa. Dikatakan kita sudah mati terhadap dosa. Nggak berasa maksudnya. Tersinggung juga nggak berasa tersinggung. Dijahatin orang nggak berasa dijahatin orang, walaupun iya kita dijahatin misalkan, ya orang melukai hati kita misalkan begitu, tapi kita nggak berasa, Ustaz. Sudah mati terhadap dosa. Satu Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan dan dalam kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, bukan. Bukan manusia, tapi kebenaran dalam firman Tuhan. Karena masing-masing orang bisa mengatakan, saya sudah benar. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Kebenaran itu? Ya.
Tetap akhirnya back to Bible, kita kembali kepada firman Tuhan, kebenaran itu, saudara. Nah, maka yang terakhir ini, saudara, Roh Kudus mampukan orang percaya untuk melakukan perintahnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dan 4 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kita, Bapak, Ibu, dan saya, menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah, apa saudara? Mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa saudara? Iman kita. Makanya pujian sebelum firman Tuhan tadi, kemenangan terjadi di sini. Kalau Bapak Ibu merasa jatuh bangun, kalah menang, tidak apa-apa. Kita bangkit lagi. Saya mau menang Tuhan. Ya, yang terakhir, saudara, ini Roh Kudus ada dalam diri kita. Semua kita sepakat dulu. Roh Kudus ada dalam diri kita, berkuasa. Bekerja sama dengan orang percaya. Perhatikan, bekerja sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita memiliki iman yang terus bertumbuh. Iman yang terus bertumbuh, saudara, ya. Bukan iman yang mundur, saudara. Tapi iman yang terus bertumbuh. Karena kita mau belajar terus, kita mau belajar terus. Ketika kita, Bapak, Ibu, dan saya memiliki iman yang terus bertumbuh, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk menang atas setiap pergumulan. Karena itu teruslah bertumbuh. Ya. Tunjukkan, teruslah tumbuhkan sikap empatik ini terus menerus. Ya. Bahkan itu menularkan kepada orang lain. Mulai dari keluarga dulu aja. Jangan jauh-jauh dulu, di keluarga kita dulu aja. Kalau di keluarga kita nggak bisa juga keluar, saudaraku. Mari kita tumbuhkan di keluarga kita terlebih dulu. Kita suami menerima pasangannya apa adanya, mengasihi, mencintai pasangan kita apa adanya. Kita menerima anak-anak kita, mengasihi mereka, mencintai mereka apa adanya. Sehingga di keluarga itu, waduh Tuhan luar biasa ya. Kasih dan kuasa Tuhan. Kita ngalamin sendiri maksudnya. Oh iya Tuhan, dahsyatnya ya kasih dan kuasa Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita. Amin.